Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ardiansah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Biologi, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai jaringan tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Farid Fadilah, dengan NPM 202154008. Kemudian ada rekan saya, Fitroh Saiful Hasan, dengan NPM 202154043. Untuk topik pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, ada identitas buku, kemudian yang kedua, kompetisi dasar, yang ketiga, model pembelajaran, yang keempat, ada peta konsep, yang kelima, analisis buku paket SMA dan di luar buku paket SMA, dan yang keenam, ada LKPD. Untuk pembahasan pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri, oleh rekan saya sendiri, yang itu Fitroh, Saudara Fitroh, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama ini identitas buku. Boleh next? Oke, di sini kami menggunakan dua buku ya. Untuk buku yang pertama ini, judul bukunya Biologi SMA atau EMA kelas 11 dengan nama penulis Dr. Randa D.A. Pratiwi Masjid MPD. Untuk yang kedua, Dr. Randa Sri Mariati MPD. Untuk yang ketiga, Dr. Randa Suharbo MPD. Dan untuk yang keempat, Dr. Randa Bambang Suseno MPD. Untuk kurikulumnya 2013, tahun terbitnya 2013, nama penerbitnya Erlangga dan materinya jaringan tumbuhan. Boleh di next. Untuk buku yang kedua, untuk judul bukunya Menjalani Dunia Biologi. Untuk nama penulisnya Sri Pujianto dan Rezeki Siti Vernia. Kurikulumnya 2013, tahun terbitnya 2014, nama penerbitnya Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, dan materi yang kami bahas adalah jaringan tumbuhan. Oke, boleh di next. Nah, untuk kompetensi dasar, boleh next. Nah, kompetensi dasar yang kami ambil yaitu 3.3, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ tumbuhan. Untuk 4.3-nya menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Boleh next? Oke, untuk model pembelajaran ini akan diserahkan oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu model pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang kami ambil ini KD 3.3 dan 4.3 dapat diimplementasikan menggunakan model Discovery Learning. Hal tersebut karena menurut kelompok kami, dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, dapat mencapai tujuan pembelajaran yang selaras dengan kompetensi dasar yang dimaksud. Adapun pemilihan Discovery Learning ini karena di dalam buku paket yang kami analisis, banyak lembar kegiatan siswa yang menginstruksikan untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah dalam menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai peta konsep. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, boleh di next. Oke, untuk yang pertama ini jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem berdasarkan letak itu terbagi menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar.
Meristem apikal ini terletak pada ujung akar dan ujung batang. Kemudian meristem lateral terletak pada samping batang dan samping akar. Dan meristem interkalar terletak pada pangkal nodus. Nah, meristem lateral juga dapat berupa kambium dan kambium gabus. Kemudian yang kedua, jaringan meristem dapat membelah secara periklinal dan antiklinal. Kemudian juga jaringan meristem ini berdasarkan asalnya terbagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Meristem primer sendiri meliputi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, kemudian juga untuk yang kedua ini, jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Untuk jaringan epidermis menghasilkan spina, sel filamen, trikoma, stomata, dan kutikula. Untuk stomata, berdasarkan jenisnya ada anomositik, aktinositik, parasitik, diasitik, dan anisositik. Untuk stomata juga tersusun atas sel penutup dan sel tetangga. Untuk stomata juga berdasarkan letaknya terbagi menjadi tiga, yaitu epistomatik, hipostomatik, dan afistomatik. Nah, kemudian untuk jaringan penyokong terdiri atas kolenkim, sklerenkim, dan xilem, dan floem. Mohon maaf, untuk jaringan penyokong ini terdiri dari dua ya, kolenkim dan sklerenkim saja. Untuk sklerenkim berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan skleroid, jaringan serat. Nah, jaringan serat ini terdapat pada korteks dan perisikal. Untuk jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem ini dapat dibedakan menjadi trakeid dan trakeida. Kemudian floem terdiri atas pembuluh tapis, sel pengirim, dan sel parenkim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai peta konsep organ tumbuhan akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, jaringan tumbuhan membentuk organ tumbuhan yang terdiri atas akar, kemudian batang, dan juga daun serta bunga. Akar berdasarkan tipenya itu ada dua. Yang pertama akar tunggang dan juga akar serabut. Kemudian juga berdasarkan struktur ada dua. Yang pertama struktur akar luar dan struktur akar dalam. Struktur akar luar tersusun atas serabut akar, kemudian rambut akar, cabang akar, pangkal akar, tudung akar, serta ujung akar. Kemudian berdasarkan struktur ada struktur akar dalam. Struktur akar dalam ini tersusun atas silinder pusat. Nah, selanjutnya juga akar itu berdasarkan modifikasi ada beberapa macam. Yang pertama, akar pembelit, akar pelekat, akar penghisap, akar gantung, akar napas, akar lutut, umbi akar tunjang, serta akar banir. Kemudian akar pembelit contohnya itu Vanilla planifolia, kemudian akar pelekat contohnya Oert nigrum, kemudian akar penghisap contohnya Cuscuta australia, pada akar tunggang contohnya Ficus benjamina, kemudian akar nafas contohnya Avicennia, akar lutut contohnya Bruguiera parvifolia, kemudian umbi akar contohnya Solanum tuberosum, akar tunjang contohnya Pandanus tectorius, kemudian akar banir contohnya Artocarpus communis. Kemudian selanjutnya ada batang yang terdiri atas batang primer, kemudian batang sekunder. Batang primer berdasarkan strukturnya ada stil, kemudian endodermis, kolenkim, serta korteks. Pada dalam stil berdasarkan tipenya ada 4. Yang pertama protostil, sifonostil, kemudian solenostil, dan eustil. Dalam protostil berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu akinostil, pletostil, kemudian haplostil. Kemudian pada sifonostil berdasarkan letaknya itu ada sifonostil ectoflume, kemudian sifonostil amphiflume. Nah, selanjutnya dalam stil juga berisi sistem pembuluh yang terdiri dari protoxylem, metaxylem, protoflume, dan metaflume. Kemudian pada korteks berisi sclereida, kemudian lentissifer, dan sel secretory. Kemudian tadi yang terlewat dalam sistem pembuluh
itu membentuk berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut ini berdasarkan tipenya ada kolateral, kemudian bila kolateral, selanjutnya ada konsentris, kemudian yang keempat radial. Nah, kolateral ini terdiri dari kolateral terbuka, kemudian kolateral tertutup. Konsentris berdasarkan tipe terdiri dari amfifikral, kemudian amfivasi, dan berdasarkan tipe berkas pengangkut ini juga radial. Untuk selanjutnya itu batang. Batang berdasarkan modifikasinya ada sulur, yang contohnya kaktus, kemudian kladofil, contohnya rose sp, kemudian ada duri, serta umbi batang, contohnya Solanum tuberosum. Nah, batang berdasarkan titik tumbuh, itu ada dua, teori histogen, kemudian teori tunica corpus. Dalam teori histogen dapat dibedakan yang pertama dermatogen, kemudian periblem, serta plerom. Nah, teori tunica corpus berdasarkan pembelahan, ada tunica, juga corpus. Nah, berdasarkan jenisnya, batang tumbuhan ada dua, batang dikotil, kemudian batang monokotil. Batang dikotil berdasarkan struktur itu jaringan dasar dan juga ada jaringan ampulur. Nah, dalam batang monokotil terbagi menjadi dua, batang dikotil tidak berkayu, kemudian batang dikotil yang berkayu. Untuk batang dikotil tidak berkayu, contohnya Cucurbitaceae, kemudian batang dikotil berkayu, contohnya Curtius. Nah, batang monokotil ini berdasarkan strukturnya juga ada kambium pembuluh. Kemudian daun. Daun ini terdiri atas lemina, stipula, petiole, dan fraginula. Kemudian pada bunga, dalam bunga terdiri dari benang sari, kaliks, putik, serta corolla. Nah, dalam benang sari terdiri atas filamen dan juga anter. Filamen berfungsi untuk menghasilkan polen. Nah, berdasarkan alat reproduksi, bunga itu ada bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai tabel crosslink yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah crosslink. Tabel crosslink ini yang pertama, meristem apikal terdiri dari teori histogen. Yang kedua, meristem apikal terdiri dari teori tunica corpus. Yang ketiga, dermatogen dapat membelah secara antiklinal. Yang keempat, plerom dapat membelah secara antiklinal. Yang kelima, periblem dapat membelah secara periklinal. Untuk yang keenam, tunica dapat membelah secara periklinal. Untuk yang ketujuh, meristem primer terdapat pada ujung akar. Untuk yang kedelapan, meristem primer terdapat pada ujung batang. Untuk yang kesembilan, batang primer berkembang dari meristem dasar. Untuk yang ke-10, batang primer berkembang dari prokambium. Untuk yang ke-11, batang primer berkembang dari fotoderm. Untuk yang ke-12, batang dikotil memiliki jaringan epidermis. Untuk selanjutnya, batang primer memiliki jaringan epidermis, batang sekunder memiliki jaringan epidermis, batang monokotil memiliki jaringan epidermis, batang dikotil memiliki berkas pengangkut, batang monokotil memiliki berkas pengangkut, batang dikotil memiliki korteks, batang dikotil memiliki ampulur, struktur akar dalam tersusun atas epidermis, struktur akar dalam tersusun atas endodermis, struktur akar dalam tersusun atas korteks, kemudian silinder pusat terdiri dari perisikal, silinder pusat terdiri dari ampulur, silinder pusat terdiri dari jaringan pengangkut. Selanjutnya, daun tersusun atas epidermis, daun tersusun atas jaringan pengangkut, daun terdapat terdapat stomata, daun terdapat trikoma, daun memiliki kutikula, dan anter berfungsi untuk menghasilkan polen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya mengenai pembahasan analisis buku paket yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, analisis buku paket dengan judul Biologi SMA
MA kelas 11, nama penulis Dr. Andes D.A. Pratiwi, Magister Pendidikan, kemudian DRA Sri Maryati, Magister Pendidikan, kemudian DRS Suharbo, Magister Pendidikan, DRS Bambang Suseno, Magister Pendidikan, kurikulum tahun 2013 dan tahun terbit tahun 2013, nama penerbit Erlangga, dan materinya tentang jaringan tumbuhan. Miskonsepsi konsep yang kami temukan, yang pertama itu ada pada halaman 47. Bisa dilihat di sana dinyatakan berdasarkan asal-usulnya, meristem dikelompokkan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer, sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau dalam lung meristem apikal. Kemudian meristem sekunder, sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi, contohnya adalah kambium dan kambium gabus velogen. Hasil telaah, asal-usul jaringan meristem, menurut kelompok kami, asal-usul jaringan meristem hanya terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Seharusnya, menurut kelompok kami itu, jaringan meristem berdasarkan asalnya terbagi menjadi tiga, diantaranya ada sel inisial promeristem, kemudian meristem primer, dan meristem sekunder. Dikutip dari sumber Evertrey F. tahun 2006, Esau's Plan Anatomy 3rd Edition Amerika, United States of America, halaman 104 dan juga 106. Di sini nyatakan, meristem are also classified according to the nature of cell that give origin to their initial cell. In the initial are direction descendant of embryonic cell that never gets to be concerned with meristematic activity. The resulting meristem is called primary. If, however, the initial originates from cell that had differentiated that rhizome meristem activity, the resulting meristem is called secondary. Kemudian masih pada miskonsepsi halaman 47. Nah, di sana terdapat kalimat sel-sel embrionik meristem apikal seolah-olah sel embrionik penjelasannya sama dengan meristem apikal. Padahal keduanya termasuk konsep yang berbeda. Pada meristem apikal didefinisikan sebagai meristem yang letaknya di ujung batang dan ujung akar. Sedangkan sel embrionik itu sendiri didefinisikan sebagai jaringan meristem pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio dan memiliki sifat meristematik. Hasil telaah bisa didapat, sumbernya masih sama, sumber Evertrey 2006 mengenai Plan Anatomy edisi ketiga dari Amerika, halaman 104 dan juga 106. Untuk miskonsepsi konsep selanjutnya yang kami temukan ada di halaman 48. Di sana dinyatakan bahwa stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Nah, menurut kelompok kami, fungsi stomata yang dideskripsikan di buku terlalu dangkal, dikarenakan jenis gas sendiri bermacam-macam, sehingga akan menimbulkan miskonsepsi. Seharusnya peran utama stomata adalah untuk mengatur pertukaran uap air dan karbon CO2 antara jaringan internal, tanaman, dan atmosfer. Selain itu juga, dengan membuka dan menutup stomata, sel penjaga membantu menyeimbangkan kebutuhan tanaman untuk menghemat air dengan kebutuhannya untuk fotosintesis. Dikutip dari sumber Campbell, Risi tahun 2020, Biology in Biology, pada halaman 794. Selanjutnya, kami temukan juga miskonsepsi gambar pada halaman 50. Di sana bisa dilihat bahwasanya menurut kelompok kami, gambar 2.3 itu kurang tepat karena tidak memperlihatkan ciri dari jaringan parenchyma, collenchyma, dan juga sclerenchyma, sehingga dikhawatirkan peserta didik mengalami miskonsepsi dalam membedakan antar jaringan tersebut. Nah, seharusnya gambar menunjukkan perbedaan yang jelas antar ketiga jaringan tersebut. Seperti hasil telah kami seperti tiga gambar ini. Sel parenchyma, kemudian sel collenchyma, serta juga ada sel sclerate. Untuk selanjutnya ada miskonsepsi gambar, halaman 57. Untuk gambarnya bisa dilihat, menurut kami, kelompok kami, pada gambar 2.7 ini kurang jelas, sehingga ditakutkan peserta didik mengalami miskonsepsi. Nah, gambar struktur akar monokotil dan dikotil tersebut terdapat dua gambar yang keduanya
tidak menunjukkan dengan jelas bagian-bagian yang ada pada akar monokotil serta dikotil. Seharusnya gambar lebih jelas menunjukkan bagian-bagian dari akar monokotil dan dikotil agar lebih representatif. Seperti contoh, nah ada akar dengan parenkim di tengah, kemudian juga berakar dengan xilem dan flum di tengahnya khas, serta ditunjukkan juga bagian-bagiannya dengan jelas. Nah, kemudian selanjutnya pada buku kedua yang kami analisis, yaitu judul bukunya Menjelajah Dunia Biologi. Nama penulis Sri Pujianto dan Rezeki Siti Ferniah, kurikulum tahun 2013 dan tahun terbit tahun 2014. Nama penerbitnya Tiga Serangkai Pustaka Mandiri mengenai materi jaringan tumbuhan. Miskonsepsi konsep yang pertama yang kami temukan yaitu ada pada halaman 44. Bahwasanya teori potensi ini dikemukakan pada tahun 1898 oleh seorang ahli fisiologi Jerman bernama Gottlieb Haberland. Nah, menurut kelompok kami, di sana dinyatakan bahwa yang mengemukakan teori pertama atau potensi adalah Gottlieb Haberland pada tahun 1898. Padahal sebelumnya sudah ada yang mengemukakan teori tersebut dalam hipotesisnya, yaitu pada tahun 1839 mengenai The Theory of Cell oleh Sladen dan Swan yang lebih dulu dibanding dengan Gottlieb Haberland. Sumber jurnal karya Diaka Bohori tahun 2007 mengenai pengaruh penambahan auksin dan sitokinin terhadap pertumbuhan tunas bawang putih, halaman 314, Jurnal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bisa dilihat di sini bahwasanya Slade dan Swans adalah orang yang pertama mengemukakan tentang teori totipotensi dalam hipotesisnya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai analisis di luar buku paket yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian dipersilakan. Baik, moderator, boleh Dinas? Oke, untuk analisis di luar buku paket yang pertama adalah miskonsepsi dari YouTube ya. Hasil telaahnya penjelasan mengenai klasifikasi meristem berdasarkan letak masih belum tepat. Di channel YouTube tersebut, yaitu channel Tridaya Online, dijelaskan bahwasannya meristem berdasarkan letak itu ada apikal, interkalar, dan aksilar. Akan tetapi pada sumber yang kami temukan, yaitu di SAO Book, meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi apikal, lateral, dan interkalar. Boleh di next. Nah, ini hasil telaahnya. Nah, boleh di next. Nah, kemudian juga masih miskonsepsi dari YouTube ya untuk channelnya, yaitu Gia A Academy. Untuk hasil telaahnya, penjelasan mengenai klasifikasi meristem berdasarkan asal masih kurang, dikarenakan di channel YouTube tersebut hanya dijabarkan dua jenis meristem saja, yaitu meristem primer dan sekunder. Seharusnya klasifikasi meristem berdasarkan asalnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu sel inisial ataupun promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sumber yang kami gunakan yaitu dari boleh sebelumnya. Nah, yaitu dari Everett Ray F 2006 Esau Pen Anatomy Third Edition America United States of America pada halaman 106. Boleh di next. Nah, ini hasil telaahnya. Kemudian next. Untuk yang ketiga masih miskonsepsi dari YouTube, yaitu dari channel Utak-Atik Otak. Hasil telaahnya menurut kelompok kami di dalam video tersebut masih terdapat kekeliruan, yaitu pada ciri-ciri epidermis yang hanya terdiri dari satu lapis sel tunggal. Menurut kami, dalam beberapa kasus tidak semua epidermis itu berakar selapis pada tumbuhan epifit. Epidermisnya multilapis, sehingga bisa diperbaiki bahwasannya jaringan epidermis biasanya terdiri dari satu lapis sel. Terus sumber yang kami gunakan yaitu Sri Mulyani 2006, Anatomi Tumbuhan Yogyakarta Kanisius. Boleh next. Nah, selanjutnya yaitu LKPD. Boleh next. Nah, untuk LKPD ini ataupun lembar kerja peserta didik
Discovery learning, ada materi struktur sel pada jaringan tumbuhan dan fungsi organ tumbuhan. Ya, kelas 11 semester ganjil, hari tanggalnya menyesuaikan, alokasi waktunya 60 menit, materinya struktur sel pada jaringan tumbuhan dan fungsi organ pada tumbuhan. Selanjutnya ada identitas yang ada kelompok, nama kelompok, kelas, anggota, kemudian kompetensi dasar. Boleh di next. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 5 ya tujuan pembelajarannya, yaitu mampu mengaitkan konsep sel jaringan tumbuhan melalui pengamatan objek tumbuhan, mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, mampu menjelaskan struktur organ dan fungsi dari masing-masing organ penyusun tumbuhan, mampu menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada organ tumbuhan, dan mampu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan pada tumbuhan dan fungsi organ pada tumbuhan dalam bentuk laporan tertulis. Untuk alat dan bahannya, alat tulis, smartphone, dan buku referensi yang relevan. Boleh di next. Kemudian untuk langkah kerjanya, untuk yang pertama, buat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, periksa dan pahami LKPD sebelum mengerjakan, diskusikan dengan teman kelompok untuk menjawab pertanyaan yang tertera di dalam LKPD, lakukan studi literatur melalui sumber belajar seperti buku, bahan ajar, internet, maupun referensi lain yang relevan atau kredibel untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Untuk yang kelima, kerjakan LKPD sesuai dengan waktu pengerjaan, dan untuk yang keenam, presentasikanlah hasil pengerjaan LKPD di depan kelas bersama teman kelompok. Untuk problem statement-nya, untuk yang pertama, apa saja fungsi dari bagian-bagian penyusun sel pada tumbuhan. Yang kedua, jaringan apa saja yang menjadi penyusun pada tumbuhan. Untuk yang ketiga, apa saja organ-organ yang terdapat pada tumbuhan dan bagaimana fungsi dari masing-masing organ tersebut pada tumbuhan. Untuk yang keempat, bagaimana keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Dan untuk yang kelima, bagaimana perbedaan morfologi tumbuhan pada organ akar dan batang. Yes. Kemudian di sini ada data collecting. Data collecting ini kami menyediakan gambar dengan beberapa bagian tumbuhan, yaitu ada apikal, meristem, kemudian pada akar, batang, dan lateral, dan interkalar. Di sini peserta data didik boleh sebelumnya. Nah, peserta didik ini ditugaskan untuk mencari fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Boleh next. Kemudian ada data processing. Data processing ini berbagai macam pertanyaan yang ada yang ditugaskan untuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Boleh next. Next. Oke, boleh di next. Nah, untuk generalisasi ini kesimpulan yang didapatkan peserta didik dari semua isian ataupun pengisian dari LKPD yang akan disimpulkan di bagian generalisasi ini. Boleh di next. Oke, ini adalah daftar pusaka yang kami gunakan untuk menganalisis dua buku tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan beberapa pembahasan mengenai LKPD. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pemaparan hasil analisis kelompok kami mengenai buku paket tentang materi jaringan tumbuhan. Untuk selebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.